Ya, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya, bahasan kita tentang pemikiran perekonomian pada masa klasik ya. Nah, kenapa ini penting dan menjadi salah satu sayap besar dalam pemikiran ekonomi? Karena pemikiran aliran klasik ini memberikan kita dasar berpikir yang berbeda ya dari pemikiran aliran sebelumnya. Apabila Niki, Patrice, atau teman-teman recall lagi, pemikiran aliran Yunani, kemudian um, skolastik, kemudian merkantilis, itu lebih berfokus pada hal-hal yang sifatnya itu definisi ya, teman-teman ya. Kemudian kalau pemikiran aliran merkantilis itu sebenarnya sudah nggak definisi lagi, tetapi lebih kepada upaya untuk mencapai kebutuhan ya. Gitu, misalnya Patrice pasti ingat ya, ada pemikiran merkantilis itu doktrin utamanya adalah bagaimana cara mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya kan gitu. Nah, caranya bagaimana gitu? Caranya adalah dengan mengeksploitasi, mengorbankan negara yang lain kan gitu ya. Caranya terus bagaimana itu mengeksploitasi? Ya kita cari itu daerah koloni untuk kita ambil sumber daya alamnya sebanyak mungkin. Kemudian kita juga melakukan proteksi perdagangan yang sebanyak mungkin juga kan gitu. Jadi ibaratnya negara kita itu cari emas sebanyak mungkin, kemudian cari sumber daya sebanyak mungkin untuk kita proses, kemudian kita cari daerah koloni untuk menjual produk kita, tetapi di sisi lain kita memproteksi produk kita dari negara lain. Jadi doktrin merkantilis itu ya seperti yang dijelaskan minggu lalu ya, dia sebetulnya adalah penurunan dari pemikirannya Xenophon ya tentang materialisme. Sehingga satu yang khas dari doktrin merkantilis itu adalah konsep dan pemikiran akan materialisme, akan kapitalisme itu sangat tinggi ya. Bedanya itu dicapai dengan sistem proteksi yang kuat gitu. Nah, kalau di sebelumnya kan di skolastik kan filsafatnya moral ya, karena kan penguasanya gereja ya. Jadi pada saat Islam berhasil diusir dari Eropa, pemikiran skolastik menguat nih gitu. Peran gereja kuat. Karena peran gereja kuat, maka ekonomi itu diatur secara moral karena dikontrol oleh gereja. Harga ya harga yang pantas, seperti istilahnya just price kayak gitu. Produksi ya pakai etika kayak gitu. Nah, akan tetapi setelah peran gereja mulai terkikis ya digantikan oleh kuatnya lagi peran kerajaan, maka pemikirannya menjadi lebih materialistik gitu. Kenapa Pak peran kerajaan kok kembali kuat? Ya jawabannya memang salah satunya kerajaan memegang peran sentral kembali dalam sendi-sendi kehidupan. Nah, kenapa kerajaan membawa doktrin merkantilis? Ada beberapa alasan kuat yang mungkin kita bisa jelaskan ya. Yang pertama adalah syarat supaya kerajaan itu bisa survive, dia kan harus bisa memobilisasi elemen yang ada di dalam negaranya kan. Nah, supaya dia bisa memobilisasi semua elemen, menciptakan loyalitas, menciptakan kemakmuran, terutama untuk kerajaan, maka kerajaan itu harus kaya. Syaratnya begitu. Anda bisa lihat, oh, negara atau kerajaan yang militernya kuat, yang bisa ekspansi kemana-mana. Syaratnya dia harus punya uang banyak. Nah, oleh karena itu, supaya itu tercapai ya kita harus mencari logam mulia sebanyak mungkin, mencari pasar sumber daya, pasar untuk menjual produk kita sebanyak mungkin, memasukkan sumber daya dari luar masuk ke negara kita sembari memproteksi. Nah, sehingga muncul istilah di pandangan di paham merkantilis atau di masa merkantilis ya, itu kaum aristokrat, kaum ningrat ya, dan kaum proletar. Nah, masa itu kita kenal dengan masa feodalisme ya, di mana stratifikasi sosialnya itu jelas antara bangsawan dengan rakyat pekerja. Itu masa merkantilisme. Nah, ternyata seiring berjalan waktu nih, pandangan merkantilis itu rapuh ya, seperti yang dikatakan oleh pemikir setelahnya. Nah, ada satu permasalahan dari doktrin merkantilis bahwa ternyata ketika kita mengeksploitasi negara lain, itu membuat negara kita sendiri itu rentan kolaps. Gitu. Jadi ibaratnya kita ambilkan contoh di masa merkantilis itu salah satu yang paling sukses adalah kerajaan Spanyol. Gitu. Ketika kerajaan Spanyol punya daerah koloni di Amerika Selatan, kemudian di Amerika Tengah, dia kaya karena menghisap kekayaan dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah.
Tetapi ketika sumber daya alam yang ada di Amerika Selatan dan Amerika Tengah itu menurun habis, ternyata berdampak pada kerajaan Spanyol juga. Karena kerajaannya itu akhirnya bangkrut. Ini ibaratnya kayak Niki, maaf ya saya ambilkan contoh Niki. Niki itu misalnya orang tuanya kaya, uangnya banyak. Nah akhirnya kan Niki semua kebutuhannya dipenuhi oleh orang tuanya, gitu kan ya Niki ya. Tapi ternyata satu saat bisnis orang tuanya mengalami penurunan. Gitu. Nah akhirnya kan berdampak pada Niki kan, yang awalnya Niki uangnya banyak, sekarang jadi nggak punya uang karena orang tuanya bisnisnya menurun, gitu misalnya. Merkantilisme itu rapuhnya di situ. Dua, kerapuhannya adalah karena dia terlalu memproteksi negaranya dari negara lain, ya akhirnya negara lain juga sama, saling proteksi. Nah, menyebabkan perdagangan itu menjadi tidak terjadi. Spesialisasi, efisiensi itu tidak terjadi. Nah, itu penyebab kedua. Penyebab yang paling utama, penyebab ketiga adalah muncul revolusi industri, teman-teman, di Inggris. Nah, masa revolusi industri ini ternyata membawa perubahan yang signifikan pada sendi aktivitas gerak kehidupan masyarakat. Gitu. Nah, dengan revolusi industri ditemukan mesin uap. Aktivitas perekonomian yang awalnya agraris, yang awalnya perdagangan, itu berubah menjadi industrial. Gitu. Jadi biasanya nih kalau di sebelum revolusi industri yang diperdagangkan kan biasanya baju ya kain gitu. Itu dipintal pakai mesin penenun tradisional, pakai tenaga manusia. Dengan ditemukannya mesin uap di Inggris masuk ke revolusi industri, itu semua pakai tenaga mesin. Nah, apa efeknya gitu? Efeknya kan muncul kelompok masyarakat baru. Siapa itu? Yang punya modal, yang punya uang, yang punya perusahaan. Nah, kelompok ini muncul gitu. Kelompok ini itu adalah yang menemukan penemuan baru atau yang melakukan proses inovasi. Nah, kelompok-kelompok inilah yang mengganggu kemapanan aristokrat gitu. Kelompok ini disebut dengan kelompok borjuis, kelompok yang punya modal gitu, kelompok investor. Nah, akhirnya muncul orang kaya baru nih. Nah, disitulah kita resmi masuk ke era perekonomian klasik, di mana perekonomian tidak lagi dijalankan secara feodalistik, tetapi lebih ditekankan ke arah persaingan, ke arah mekanisme pasar. Tokoh paling besar yang dikenal Adam Smith ya, gitu. Dia punya pemikiran yang sebetulnya itu mengkritik ya pandangan merkantilis ya. Gitu. Jadi pemikiran klasik itu mengkritik merkantilisme. Yang pertama, praktek merkantilisme ini akan membuat ekonomi itu menjadi rapuh ya, di masa depan. Karena apa tadi? Terlalu mengandalkan koloni, terlalu mengandalkan sumber daya, saling proteksi itu malah nggak jalan gitu, dan terbukti. Gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain ya, Ricardo, kemudian John Stuart Mill gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, pada pemikiran klasik juga itu muncul ada beberapa tokoh-tokoh yang juga dengan pemikiran yang khas ya. Khasnya pemikiran klasik itu apa? Liberalisme, kebebasan, individualisme. Jadi itu kekhasan dari pemikiran klasik. Kalau di merkantilis itu segala sesuatu itu diatur pemerintah dengan sistem feodalisme, tanah aja dibagi gitu. Tapi pada pemikiran klasik semua itu dibebaskan. Orang boleh punya faktor produksi asal dia bisa mengaksesnya gitu. Nah, doktrin yang terkenal dari pemikiran klasik itu adalah laissez-faire, laissez-passer. Biarkan segala sesuatu itu berjalan secara alamiah, nggak usah diatur. Gitu. Nah, oleh karena itu kan Jeremy Bentham itu memperkenalkan konsep artificial harmony, bukan natural harmony. Di mana dalam hal ini dia mengedepankan intervensi itu sejauh mana akan bisa efektif bagi perekonomian. Kemudian ada pemikir lain seperti Ricardo dan Marcus. Apa sih yang dikembangkan oleh pemikiran aliran klasik itu? Gitu. Nah ini teman-teman. Yang pertama adalah indikator-indikator ekonomi itu diserahkan ke mekanisme pasar. Nilai harga barang, upah, sewa tanah, laba perusahaan, itu semua diserahkan oleh mekanisme pasar. Yang sebelumnya pada pandangan pada pemikiran merkantilis atau pada masa merkantilisme, Renaissance, feodalisme, itu semua diatur oleh kerajaan.
sewa tanah, upah, harga barang, itu semua diatur perusahaan, diatur negara, diatur kerajaan. Tapi pada masa klasik, itu diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi nggak diatur, biarkan mekanisme pasar yang bekerja. Nah, syarat supaya terjadi mekanisme pasar itu apa? Dijelaskan pada slide pada item yang kedua. Syaratnya adalah peran pemerintah harus dibatasi. Peran kerajaan, negara itu harus dibatasi. Hanya pada elemen-elemen tertentu, misalnya apa? Penyedia fasilitas, infrastruktur, hukum penegakan ya, kemudian pertahanan, pendidikan, serta layanan publik. Pemerintah negara jangan masuk ke pasar. Itu syarat. Jadi kalau nanti masuk ke pasar, yang ada malah terlalu ngontrol. Malah nggak efisien lagi perekonomian. Supaya efisien bagaimana? Serahkan semua ke mekanisme pasar. Itu syarat gitu ya. Jadi dia menghendaki pasar yang bebas, persaingan yang bebas gitu. Tapi dengan syarat peran pemerintah itu harus minimal. Nah, kalau itu terjadi, maka segala kebutuhan itu akan dicapai secara efektif dan efisien. Jadi kuntinya, inti dari pandangan klasik itu, kalau saya boleh rangkum itu 3. Yang pertama adalah kebebasan, gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah individualisme, dan yang ketiga itu adalah produktivitas dan efisiensi. Gitu. Jadi 3 itu yang menjadi kunci gitu dari pandangan klasik. Gitu. Jadi dia mengedepankan kebebasan, individualisme, dan produktivitas, efisiensi. Gitu teman-teman. Nah, disebut juga untuk mencapai efisiensi, maka yang paling penting adalah mekanisme pasar. Kita bisa bersimulasi seperti ini. Saya ambilkan contoh misalnya. Di kelas ini, Anda semua adalah pedagang yang bekerja di pasar. Kemudian saya adalah regulator pasar. Misalnya pasar Gunung Pati gitu ya. Anda semua pedagang dan produsen. Nah, Anda bayangkan, kalau misalnya harga yang Anda tetapkan itu semua saya atur, apakah perekonomian akan bisa berjalan efisien? Apakah keseimbangan akan bisa lebih mudah dicapai? Kalau harga itu semua saya atur. Kan sulit ya. Satu, item biaya itu saya nggak tahu, gitu kan? Itu Anda yang tahu, jadi saya harus mengatur itu, nggak gampang. Kemudian 2, saya juga mengatur keuntungan Anda. Kalau saya mengatur keuntungan Anda, kan saya jadi tahu profitnya berapa. Saya atur kan profitnya. Kalau keuntungan Anda sebagai pengusaha itu sudah saya atur, apakah Anda akan masih mau produktif? Kan enggak, gitu kan? Anda itu akan produktif kalau diberi kebebasan, ya kan? Mau jual berapa, mau belinya berapa, nanti efisienkan di biaya yang mana. Gitu. Jadi dengan misalnya Patrice serta Rinda sama-sama jualan baju. Gitu. Kalau harga bajunya tidak saya atur, saya serahkan ke mekanisme pasar, Patrice dan Rinda kan akan saling bersaing kan, gitu, untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak, gitu kan? Gitu. Nah, untuk menjual lebih murah. Caranya bagaimana ya? Akhirnya antara Petrus dan Rinda akan saling bersaing untuk melakukan inovasi, teman-teman. Itu supaya harga bajunya menjadi yang lebih murah. Gitu. Jadi supaya efektif pasar itu harus dibiarkan bersaing secara bebas kayak gitu. Nah, kemudian setiap individu itu memiliki kebebasan dalam memaksimumkan utilitasnya atas dasar preferensi. Jangan diatur individu itu mau makan ini, mau beli ini, mau mengkonsumsi apa, jangan diatur karena disitulah kunci dari kepuasan dan efisiensi. Saya bisa ambilkan simulasi seperti ini. Kalau misalnya di kelas ini, saya akan bilang, oke, di kelas ini yang akan mendapatkan nilai A itu hanya Agung, Salsa, dan Novaya. Di depan pertemuan pertama saya sudah bilang seperti itu. Hanya Novaya, Agung, dan Salsa yang akan mendapatkan nilai A. Sisanya silakan berusaha untuk mendapatkan nilai AB. Pertanyaan saya, apakah satu kelas ini masih akan semangat belajar? Karena sudah tahu tidak akan mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini, kecuali Anda bertiga. Kan enggak kan? Pasti Anda akan letoy gitu ya. Kalau ngapain belajar serius, nilainya juga maksimal AB gitu. Salsa, Agung, dan Novaya pun juga nggak akan belajar serius karena sudah dapat jaminan A kan gitu ya. Gitu.
Tapi beda, bayangkan kalau misalnya di kelas ini, oke, silakan Anda bersaing untuk mendapat nilai A, itu hanya beberapa yang akan mendapat nilai A dengan standar yang sudah saya tetapkan. Gitu. Nanti kalau ada yang dapat A, akan saya ajak liburan ke Bali. Misalnya. Oh, pasti kan dari Anda senang ya. Gitu. Jadi akan bersaing kan, akan berusaha belajar keras supaya akan dapat nilai A. Kan gitu ya teman-teman. Nah ini adalah efek kalau kita membiarkan terjadi persaingan. Gitu. Jadi semua aktor itu akan berusaha untuk saling efisien. Gitu. Nah dari simulasi sederhana ini teman-teman jadi tahu ya manfaat dari kompetisi ya kan, manfaat dari persaingan gitu. Dia akan membuat kita itu memilih jalan paling efisien, paling produktif untuk mencapai tujuan gitu. Oleh karena itu, Adam Smith itu punya satu pernyataan yang menarik gitu tentang pentingnya individualisme dibanding kolektivitas. Adam Smith itu mengatakan seperti ini, lebih baik orang-orang itu didorong oleh keinginan individu masing-masing dengan tujuan masing-masing. Itu akan memperoleh hasil yang jauh lebih baik daripada individu itu diatur. Gitu. Jadi misalnya begini, ketika Agung, Salsa, dan Zahra itu saya biarkan dengan tujuan individu Anda masing-masing ya. Gitu. Silakan, Agung mau jadi apa, Salsa mau jadi apa, Zahra mau jadi apa, silakan. Itu menurut Adam Smith hasilnya akan lebih baik daripada tujuan kita itu ditetapkan secara kolektif. Gitu. Ya udah kita satu kelas, pokoknya tujuannya adalah lulus 4 tahun ya, gitu. Nah, kita tujuannya ditetapkan kolektif ya. Itu nanti hasilnya itu lebih jelek daripada ya udah kalian mau jadi apa terserah, yang penting akademiknya lulus secepat mungkin. Itu malah akan lebih baik. Jadi kesejahteraan itu lebih cepat didapat ketika individu itu berjalan dengan motifnya masing-masing. Ketika individu itu mencapai tujuannya masing-masing. Itu malah kesejahteraan secara makro itu akan lebih mudah dan lebih cepat didapat daripada ditetapkan secara kolektif di depan. Menurut Adam Smith, yang membuat akhirnya Adam Smith meyakini bahwa individualisme itu akan mendorong kita menuju ke arah produktivitas yang agregat gitu. Karena setiap orang akan punya tujuan masing-masing dan dia akan mencapai tujuannya itu. Nah, ketika semua orang melakukan itu, justru kesejahteraan bersama akan lebih cepat dicapai daripada diatur di awal. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kemudian hasil akhir dari kegiatan perekonomian itu adalah atas dasar kebebasan individu dan mekanisme pasar. Dan ini adalah keserasian antara kesejahteraan umum dan kehidupan ekonomi. Itu teman-teman ya. Jadi konsep pemikiran dari aliran klasik ya, yang dia mengedepankan unsur-unsur kebebasan, individualisme, serta produktivitas dan efisiensi. Nah ini kan kontraproduktif ya, jauh ya dari pemikiran merkantilis, di mana segala sesuatu itu diatur ya oleh negara. Nah tokoh yang paling besar Adam Smith ya, jelas ya. Jadi pemikirannya itu sangat-sangat baru ya untuk zamannya gitu, mengedepankan tentang kebebasan. Adam Smith memang melihat bahwa praktek ekonomi kerajaan ala merkantilisme itu meninggalkan lubang besar. Dan juga saat itu terjadi revolusi industri sehingga Adam Smith melihat bahwa ada pelaku baru yaitu kelompok industrialis ya, bourgeois, yang ini akan membawa kemajuan pada kesejahteraan satu negara. Oleh karena itu, saya bisa sampaikan mungkin Adam Smith ini pernah juga mengatakan, dia mengkritik praktek bahwa kesejahteraan satu negara itu ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki. Pandangan merkantilis itu seperti itu. Adam Smith itu membantah, bukan, kesejahteraan satu negara itu tidak ditentukan oleh sumber daya alam yang dipunya, tetapi kesejahteraan itu ditentukan oleh sumber daya manusianya. Gitu. Nah, kemudian di bukunya The Wealth of Nation, Adam Smith menceritakan bahwa untuk mencapai kesejahteraan maka ada hal-hal yang harus dipenuhi, gitu. Misalnya tentang pembagian kerja untuk produktivitas, penggunaan uang, penetapan harga, upah, sewa, dan variasi nilai perak ditentukan oleh mekanisme pasar.
Kemudian Adam Smith juga mengatakan bahwa modal itu punya peran salah satu yang utama ya untuk mendorong perekonomian. Jadi ekonomi itu bisa maju kalau ada modalnya. Nah, modal itu bisa didapat dari akumulasi tabungan. Orang mau nabung supaya tabungan terakumulasi ya syaratnya suku bunga harus kompetitif. Gitu. Selain itu pendapatan mereka harus tinggi. Nah, supaya pendapatan tinggi caranya gimana? Ya harus produktif, produktivitas harus naik. Nah, supaya produktivitas naik harus apa? Ya harus dibebaskan gitu. Nah, ini kira-kira alur ya proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith gitu. Jadi dengan adanya pembagian kerja, produktivitas akan naik gitu. Kemudian setelah naik, outputnya akan naik. Upahnya naik. Kalau upahnya naik, pendapatannya naik, kemudian konsumsi tahunan akan naik, kesejahteraan naik, menyebabkan tabungannya naik ya. Akhirnya akumulasi kapital naik. Akumulasi kapital yang naik artinya adalah uang untuk modal diputar oleh pengusaha untuk diinvestasikan itu akan tinggi. Gitu. Jadi alurnya begini, menurut Adam Smith. Ini semua hanya akan bisa dicapai dengan kebebasan dan mekanisme pasar. Laissez-faire, laissez-passer. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini yang dikatakan Adam Smith juga. Kalau pemerintah punya campur tangan yang terlalu besar, maka perekonomian ini akan cenderung menjadi monopolistik. Jadi kalau peran pemerintah itu terlalu mengatur dalam perekonomian, pasar itu tidak akan menjadi persaingan sempurna, tapi pasar itu akan menjadi persaingan monopolistik. Kalau pasar itu menjadi persaingan monopolistik, distorsinya tinggi. Gitu. Ekonomi tidak akan berjalan dengan efisien, pasar nggak akan berjalan dengan baik. Anda tentu masih ingat ya di mata kuliah mikroekonomi. Gitu. Di situ ada beberapa dijelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan pasar itu tidak bersaing sempurna atau istilahnya itu anomali di pasar. Jadi pasar itu tidak bersaing sempurna karena kelemahan si pasar sendiri. Ada dua yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama adalah asymmetric information dan yang kedua adalah moral hazard. Dua hal ini kan menjadi penyebab distorsi pasar kan. Jadi pasar itu tidak bisa bersaing secara sempurna gitu. Nah, Adam Smith dan pemikir klasik tidak menghendaki gitu adanya monopoli karena ini akan menjadikan pasar itu tidak bersaing sempurna dan keseimbangannya malah jadi rusak. Gitu. Nah, di sini dijelaskan juga manusia itu punya self interest sehingga persaingan itu akan membatasi self interest setiap orang. Misalnya, Salsa kan punya keinginan pribadi, gitu kan. Tapi dengan persaingan, Salsa akan membatasi keinginan pribadi, gitu kan. Nah, sehingga apa efek selanjutnya? Selanjutnya adalah dengan persaingan ini nanti akan membuat orang itu fokus pada upaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Coba deh, Anda kalau misalnya Anda itu bisnis, ketika Zahra bisnis gitu ya, nggak ada pesaing. Zahra kan enak-enakan kan pasti kan, konsumen datang sendiri karena kan nggak ada pesaing. Tapi bayangkan kalau Zahra itu punya pesaing di sebelah, gitu. Pasti kan Zahra akan merasa ada tantangan ya, gitu. Gimana caranya ya supaya saya tetap bisa survive? Karena saya nggak sendiri, ada pesaing. Akhirnya karena ada pesaing, Zahra tidak di zona nyaman. Zahra kan berinovasi kan, misalnya dengan cara menurunkan harga, memberikan variasi produk, melakukan strategi-strategi penjualan kan gitu ya, strategi efisiensi pada biaya. Nah, disitulah fungsinya persaingan, gitu loh. Membuat kita itu akan keluar dari zona-zona yang nyaman dan akan membawa kita ke arah efisiensi. Hampir semua perusahaan yang efisien itu adalah yang punya pesaing, karena kan dia berusaha untuk tetap bisa survive, gitu ya. Nah, kenapa sih Pak survive itu penting? Ya karena kalau menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens, manusia itu kan sifat dasarnya adalah untuk survive ya. Jadi karakter dasar manusia itu pokoknya semua aktivitas kita itu dalam rangka survivabilitas kita. Gitu. Nah itu fungsi dari persaingan ya, gitu, menurut Smith. Gitu. Next. Nah, disebut di sini oleh Smith juga bahwa
kekuatan permintaan dan penawaran ini pada endingnya akan menciptakan kondisi keseimbangan. Jadi harga itu akan ditentukan oleh sebuah mekanisme yang tidak terlihat. Disebutnya invisible hands. Nah, invisible hands inilah yang dalam bahasa teknis itu disebut dengan mekanisme pasar. Jadi misalnya, kok bisa ya harga beras itu sekarang 7.000 1 kilo. Siapa yang menentukan harganya? Adakah orang yang menetapkan harga 7.000 itu? Menurut Adam Smith, kalau pasar bersaing sempurna, harga 7.000 itu tidak ditentukan oleh orang, tapi ditentukan oleh mekanisme pasar. Mekanisme interaksi tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Mekanisme ini nggak kelihatan, tapi membentuk harga. Nah, itu yang oleh Smith disebut dengan invisible hands. Gitu, teman-teman. Nah, ini beberapa pemikiran dari Smith ya, yang dikontribusikan dalam kegiatan perekonomian. Gitu. Jadi yang pertama adalah Adam Smith memang mendorong munculnya pembagian dan spesialisasi kerja untuk meningkatkan produktivitas. Ini seperti pemikiran di masa Yunani ya, yang sudah dikenalkan mungkin ribuan tahun sebelum Smith, gitu, oleh Xenophon, Plato, Aristoteles itu. Nah, jadi memang spesialisasi kerja itu akan mendorong produktivitas. Saya termasuk setuju. Gitu. Makanya kalau saya ditanya, Pak, apakah belajar online itu memberikan manfaat yang tinggi? Gitu. Saya rasa tidak, gitu. Potensinya tidak. Itu karena apa? Belajar online itu akan membuat mahasiswa itu cenderung multitasking. Kuliah sambil ngapain, kuliah sambil apa kayak gitu. Nah, ini dampaknya adalah manfaat belajar yang diterima itu nggak tinggi dibandingkan dengan ketika kita belajar konvensional karena kita bisa fokus di perkuliahan. Nah, ini yang disebut dengan learning loss, teman-teman. Oleh karena itu, masalahnya kita sebagai peserta belajar itu nggak sadar kalau kita mengalami learning loss gitu. Karena kan evaluasi belajarnya disesuaikan ya dengan apa yang diterima pada saat pembelajaran online. Gitu. Nanti kita baru akan sadar tuh ketika sudah nggak belajar. Di situ. Ketika kita udah lulus atau ketika kita udah selesai teorinya, baru kita tuh nanti sadar kalau kita tuh loss. Kita tuh rugi banyak. Gitu. Kita harusnya dapat ilmu 10, tapi kita cuma dapat 5 gitu. Mungkin sih disampaikannya 10, tetapi karena kita menangkapnya sambil multitasking, nggak fokus, nggak berspesialisasi, kita nangkapnya cuma 5 kayak gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi catatan kita dari pembelajaran online. Ya, sama, karena tadi kurang produktif karena nggak spesialisasi. Kemudian yang kedua adalah pemikirannya tentang akumulasi kapital dan proses produksi. Dan yang ketiga adalah pasar yang bebas tanpa ada campur tangan pemerintah. Jadi Adam Smith menghendaki peran pemerintah itu minimal. Nah, kemudian yang selanjutnya pemikirannya tentang mekanisme pasar akan melahirkan kontribusi lahirnya pasar persaingan sempurna. Gitu ya. Adam Smith itu bukunya yang kedua, judulnya The Wealth of Nations, yang tadi babnya kita munculkan di depan, itu ratusan halaman, tetapi nggak ada kurva, nggak ada angka. Nah, nanti ini baru akan diperkenalkan oleh pemikir selanjutnya. Nah, kemudian peran pemerintah juga harus minimal ya untuk mengatur kegiatan perekonomian. Gitu, teman-teman. Nah, ada satu statement menarik dari Adam Smith. Gitu ya. Dia mengatakan seperti ini, bahwa semua aktivitas dari manusia itu sebetulnya didorong oleh motif ekonomi. Itu yang dikatakan oleh Adam Smith. Dalam bukunya, Adam Smith itu mengatakan bahwa gini, bahwa daging yang kita makan saat ini itu bukan merupakan buah kebaikan dari si tukang daging. Tetapi karena si tukang daging itu punya motif ekonomi untuk menjual dagingnya ke kita gitu. Nah, Adam Smith itu meyakini bahwa semua aktivitas manusia itu didorong oleh motif-motif ekonomi gitu. Motif untuk mencapai kesejahteraan sendiri, motif untuk mencari keuntungan, motif untuk memaksimalkan utilitas gitu. Itu yang diyakini oleh Adam Smith. Ini nanti dikritik, banyak dikritik. Saya kebetulan membaca buku dari Catherine Marshall. Dia mengkritik pemikiran Adam Smith yang tentang terakhir tadi bahwa orang itu didorong oleh motif ekonomi. Gitu.
Catherine Marshall mengkritik Adam Smith dengan sebuah pertanyaan besar, sebuah pertanyaan yang saya rasa menampar. Jadi gini, Adam Smith itu kan nggak nikah sampai beliau meninggal. Semua kebutuhannya, kebutuhan pribadinya Adam Smith itu dipenuhi oleh ibunya dan saudara sepupu perempuannya. Nah, Catherine Marshall mengkritik pemikirannya Adam Smith yang mengatakan apakah benar orang itu semua motifnya ekonomi. Marshall ngomong kayak gini, terus siapa yang memasak makan malam untuk Adam Smith? Apakah ibu dan saudara Adam Smith tadi menyiapkan makan malam Adam Smith itu atas dasar motif ekonomi, atas dasar motif untuk cari untung? Itu yang menjadi kritik Marshall pertama terhadap pemikirannya Smith, bahwa tidak semua aktivitas ekonomi, tidak semua aktivitas manusia itu adalah aktivitas ekonomi. Bahkan ada aktivitas yang sebetulnya itu ekonomi tapi tidak didorong oleh motif ekonomi, seperti yang disebutkan Marshall. Maka dalam bukunya Marshall itu judulnya Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith. Untuk menjelaskan tentang peran gender sebetulnya Marshall itu, bahwa perempuan itu banyak bekerja domestik di rumah, tetapi sebetulnya pekerjaannya itu tidak didorong oleh motif ekonomi. Tapi kalau perempuan tidak melakukan pekerjaan itu, maka yang menggantikan itu adalah pekerja yang dibayar. Pekerja yang menggantikan ibu rumah tangga itu adalah pekerja dengan motif ekonomi. Coba ibu Anda, ketika menyiapkan makan malam kita, apakah ibu Anda itu minta dibayar? Enggak kan? Tapi kalau ibu kita tidak menyiapkan makan malam kita, maka kita harus membayar untuk mendapatkan makan malam kita. Nah, motif ini yang ditanyakan oleh Marshall. Itu saya kira teman-teman ya pemikirannya dari Adam Smith. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan.